Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kompetensi guru. Perkenalkan, nama saya Elvi Herianti, NIM 21150257. Mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu pada LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran tentang hukum halal dan haram di kelas 6 SDN 39 Koto Alam, Kecamatan Palambayan, dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Ibu. Silakan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebrak doa mulai. Kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang akhlak kepada hewan. Siapa yang ingat apa itu akhlak kepada hewan? Perilaku manusia kepada hewan. Ya, bagus Alia. Yaitu perilaku manusia kepada hewan. Nah, hewan itu wajib kita lindungi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Jadi anak ibu bisa menjelaskan apa itu halal, apa itu haram. Kemudian yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, apa yang menyebabkan halal dan haram itu. Yang keempat, mampu membedakan makanan yang halal dan haram. Jadi ada 4 tujuan yang ingin kita capai pada materi ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin tahu terlebih dahulu siapa yang tahu apa itu halal dan apa itu haram? Ada 2 definisi di situ. Ada halal, ada haram. Jadi apa itu halal? Halal membolehkan. Nah, Alia, halal membolehkan. Kalau haram? Haram. Melarang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa anak ibu menyebutkan contoh dari makanan yang halal dan haram itu? Oke. Haram babi. Kalau halal kambing. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan bahwa makanan itu haram atau halal? Karena anak ibu jajan di kedai atau di warung, itu pasti akan beli makanan. Bagaimana cara kita menentukan bahwa makanan itu adalah halal atau haram? Nah, melihat logo halal dan haram itu adalah salah satunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum halal dan haram. Di sini ada definisi halal dan haram. Yang pertama adalah halal. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam digunakan atau dilaksanakan. Jadi segala sesuatu yang dibolehkan menurut agama Islam itu disebut dengan halal. Kemudian pengertian dari haram itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk dilaksanakan atau dilakukan. Jadi itu dimaksud dengan haram. Nah, jadi haram itu tidak boleh
dengan haram. Kemudian kita lanjut dasar hukum dari halal dan haram. Yang pertama adalah dasar hukumnya adalah Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang hukum halal dan haram. Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya dan segalanya hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haram. Nah, yang kedua yaitu hadis atau sunnah Rasul. Jadi yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasul. Ia berfungsi sebagai menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara di dalam Al-Quran. Jadi dia cuma penegas. Jadi sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua baru hadis Nabi. Ya, hadis Nabi atau sunnah Nabi itu cuma sebagai pelengkap. Tadi nanti di dalam Al-Quran dijelaskan hukum makan daging babi adalah haram. Jadi ditegaskanlah di dalam sunnah dalam hadis bahwa itu memang haram. Tadi ada hadisnya. Kemudian yang ketiga ada namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu ijtihad secara umum yaitu mencegah segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mubtadi untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi setelah kita lihat di dalam Al-Quran, lihat di dalam hadis, maka dipertegaslah di dalam ijtihad namanya. Itu nanti para ulama yang mengungkapkan. Ini di dalam menurut Syafi'i, ini menurut Hanafi hukumnya halal, ini contohnya. Jadi dipertegaslah di dalam ijtihad namanya. Nah, kita lanjut sebab halal dan haram. Apakah makanan yang kita makan itu haram atau halal? Yang pertama kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu zat asal. Nah, zat asal di sini adalah makanan yang kita makan itu kita lihat asalnya. Dari mana asalnya? Contohnya bangkai, darah, babi. Jadi darah babi bangkai itu ada dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa apapun yang dicampuri, makanan apapun yang dicampuri dengan daging babi itu hukumnya haram. Jadi itu salah satu contoh dari zat asal. Berarti dari apa yang dibuat makanan yang kita makan itu harus kita perhatikan. Nah, kalau anak-anak ibu jajan di warung pasti ada nanti label halalnya kan? Itu yang pertama kali kita lihat. Kemudian dari apa dibuatnya? Apakah ada daging babi di situ, ada daging sapi atau enggak? Itu namanya zat asal. Kemudian yang kedua sebab kita menyatakan halal yaitu sifat asalnya. Nah, sifat asalnya di sini adalah perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Nah, jadi sifat asalnya berarti kalau makanan yang kita makan itu hasil pencurian, itu jatuhnya nanti ke haram. Makanya makanan yang kita makan itu kita perhatikan dulu dari mana asalnya. Apakah itu betul-betul halal? Apakah itu betul-betul milik orang yang kita beli itu atau tidak? Jadi kita lihat dulu zat sifat asalnya. Nah, kemudian yang ketiga
melalui proses. Nah, proses halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh proses pembuatannya, suatu pengerjaannya, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram. Misalnya, semua hal atau barang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap benar haram. Jadi barang yang kita beli itu tolong perhatikan kemasannya. Walaupun itu dikatakan halal oleh seseorang, tapi lihat kan terlebih dahulu label halal, dan haram. Jadi bagaimana proses pembuatannya, apakah itu dari bahan-bahan yang halal, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita lanjut penerapan hukum halal dan haram. Nah, bagaimana cara kita menerapkan bahwa itu hukumnya halal atau haram? Yang pertama yaitu dari penerapan dalam akal. Nah, maksud dari penerapan dalam kitab ini adalah membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara marilah dari sifat mengakui dan meyakini bahwa halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Contohnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, kemudian nasi itu dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah perbuatan yang haram atau hukumnya halal? Pernah kita memikirkan itu? Misalnya ibu membeli jajanan, rasanya tidak enak, maka dibuang. Pernah kita memikirkan itu hukumnya halal atau haram? Pernah? Pernah kan? Tapi kita telah menerapkan dengan sikap namanya. Kemudian yang kedua, penerapan dalam konsumsi. Nah, untuk menjamin sebuah produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan pokok halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram wajib. Nah, berarti wajib meninggalkan barangan yang kita konsumsi kalau dinyatakan haram. Nah, kemudian mungkin itu pemaparan materi ibu, dan mungkin ada pertanyaan dari anak-anak ibu. Ibu silakan. Ada yang mau bertanya tentang materi yang terangkat tadi? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, untuk menambah wawasan anak-anak ibu, maka akan ditampilkan sebuah video. Nah, nanti setelah ibu menayangkan video, kalau ada masukan atau tanggapan, kita terima.
Siapa di antara anak ibu yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Video yang anak ibu tonton sebentar ini. Kalian, ya silakan kalian. Makasih Alia. Selanjutnya yang lain, saya menamakan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Tidak boleh memakan daging babi. Nah, jadi di dalam video tersebut dia menjelaskan bahwa makanan yang harus kita beli, kita lihat di situ ada contohnya kan, ada daging ayam, sayur, kan banyak kan. Jadi di situ dijelaskan mana makanan yang kalau semuanya anak-anak ibu masih fokus. Ada ibu fokus melihat. Masih ada semangat anak-anak ibu? Masih fokus? Fokus. Ada ibu fokus melihat. Selanjutnya ibu minta anak-anak ibu untuk duduk berkelompok. Nah, kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, nanti ibu akan memberikan tugas tiap-tiap kelompok yaitu tentang KPD. Di situ ada penjelasannya untuk kelompok. Tolong sediakan alat-alat yang diminta itu lem dan gunting. Nah, sebelum anak-anak ibu mengerjakan tugas tersebut, tugas yang pertama yaitu nanti anak-anak ibu akan menggunting makanan yang ada pada gambar, kemudian tempelkan gambar tersebut mana yang makanan halal, mana yang makanan haram. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis minuman di situ. Nah, anak ibu kalau tempelkan mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Nah, ibu persilakan untuk mengerjakan tugasnya berkelompok. Setiap kelompok diarahkan untuk bekerja sama. Atau menampilkan dari tugas kelompoknya, itu kelompok 1. Nah, semua kelompok anggota kelompok tampil ke depan. Semuanya.
Nah, kita persilakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya, supaya sayur, buah-buahan, daging sapi, ikan, ayam, makanan haram, bangkai, babi, daging yang busuk. Nah, kemudian minuman yang halal dan haram. Kopi, susu, kemudian kopi, susu, alkohol, gula, garam. Ya, kemudian ibu minta untuk kelompok 2, apakah ada kelompok 2? Nah, untuk kita penampilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan, ingin membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami tentang makanan haram. Makanan haram terdiri dari sayur, buah-buahan, daging ayam, dan ikan. Makanan haram daging busuk, bangkai, dan daging. Nah, kemudian yang kedua, Makanan halal minuman halal ayam udang, kopi, jus juga. kemudian minuman yang haram. Alkohol, gula, bir, darah. Nah, ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ada? Hah? Nah, pas. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Nah, kita beri pada kedua kelompok hasil diskusinya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya terutama dari yang ini? Tidak. Kalau tidak, setelah Ibu periksa hasil dari diskusi kedua kelompok dan alhamdulillah nilai dari hasil diskusi itu baik, keduanya sangat bagus. Berarti anak Ibu telah paham tentang makanan halal dan makanan haram. Dan untuk selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pelajaran kita tentang hukum halal dan haram? Nah, yang pertama tadi halal. Apa itu halal? Sesuatu yang Sesuatu yang dibolehkan. Kemudian pengertian haram? sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Kemudian apa sebabnya dilarang dalam Islam? Kita lihat dari asal pembuatannya. Apalagi sifat asal yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga dari proses pembuatannya. Kemudian tadi ada dasar hukum kita mengatakan bahwa makanan itu halal atau haram. Al-Quran, hadis, ijtihad. Nah, jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan materi minggu depan lagi. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada anak